qalila min hadzal qadari yanqusuhunna lailatin duna luqmati bihaitsu yadari taqliluhu bil ashril akhir min al-arba'ina ila nisfi ritrin wa yaqna'u bi nisfi ritrin bil mashril awakhir. Artinya, dan jikalau berkehendak orang yang masuk keluar 40 hari itu akan mengurangkan akan makannya daripada satu roti yang berat satu retel itu, maka sungguhnya mengurangi ia akan makannya itu pada tiap-tiap malam sekira-kira kurang daripada satu suap makannya, dengan sekira-kira hingga menguranginya itu di dalam 10 hari yang akhir, di dalam 40 hari itu sampai kepada 11 roti itu mengurangi awal itu. Kita artinya tahu dalam kurang itu nawali Allah Ta'ala itu dalam kandungannya itu kayak itu kayak Habib Fakultuan jadi ada kandungan sini ditarik. Jadi orang-orang Allah Ta'ala itu kalau si Muhammad Salmannya jadi manisahkan kayak itu di sini kurang kuat. Nah kita tahu kayak itu orang, kayak itu orang keluarnya itu. Jadi kita sangat memuliakan orang karena luar biasa perjalanan hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini seharian semalam itu 11 roti. Maka memadailah ia dalam 10 hari yang akhir itu dengan 11 roti yang berat setengah retel itu. Islam ada roti makan. Nah, itu orang Tuhan kayak itu. Sehari semalam sama roti. Demikianlah yang disebutkan Syekh kita Syekh Muhammad Salman rahimahullah ta'ala itu di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah di Suluh Tariqatil Muhammadiyah. Nah, kitabnya. Dan lagi menyatakan Syekh kita Syekh Muhammad Salman rahimahullah ta'ala akan bicara khalwat itu di dalam risalahnya yang bernama Unwanul Jaruti fi Bayanil Khalwat. Dan demikian lagi menyebutkan akan bicara khalwat itu Syekhuna Sayyid Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Di sini Allah juga karena namanya orang berkisah itu kadang menjalani kisah. Jadi menjalani dulu kalau kisah. Makanya yang orang misalnya anak kalau sungai tahu kan kisah kalau sungai hanya kalau kisah. Orang keluar tahu dulu kayak apa keluar hanya kalau kisah. Jadi Sidin ini berkisah bahwasanya di sini Mustafa Bakri di dalam risalahnya yang bernama Hidayatul Ahbab bima lil khalwati minasyuruti wal adab. Sidin mengisahkan khalwat itu ada banyak makna. Apa? Ada banyak makna itu di dalam khalwat. Dan lagi menyebutkan ia di dalam risalah ini akan sakuran kurang khalwat
amma aksaruha fala hadda lahu bal huwa ala ma yuqaddiruhu Allah ta'ala yatasabbabu al-'abdu bihi ala qadri istidadihi hatta la yazunna anna haddaha arba'una bal arba'una inda rabbihim aqallul khalwati. Artinya dan adalah seorang masa di dalam khalwat itu 3 hari. Jadi orang yang menjalani khalwat ini biasanya dulu kita itu sendiri khalwat 3 hari dulu. Tiba 3 hari itu kita berakhir apa khalwatnya? Karena sini anggap orang menjadi 7 hari. Tiba 7 hari itu khalwatnya 15 hari. Tiba 15 hari, nah hanya sebulan. Tiba sebulan hanya 40 hari. Allah orang. Artinya adalah seorang masa dalam khalwat itu 3 hari dan 3 malam. 3 malam. Adapun sebanyak-banyaknya maka tiada baginya hak, tidak ada batasan. Berapa hari khalwat tidak ada batasannya. Tetapi yaitu atas sekadar yang dikuasakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menguasakan berapa adanya. Namanya tidak sudah ada awal lagi, tapi dan mengambil sebab hamba Allah itu di dalam atas sekadar yang disediakan akan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala namanya menolongi di dalam lauhil mahfuznya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ini 3 hari, ini seminggu, ini sebulan, ini 40 hari awal. Nah, jangan disangka bahwa 40 hari sehingga artinya balasan hari sehingga hak berkhalwat, tetapi adalah 40 hari itu pada setengah kaum, yaitu seorang berkhalwat. Nabi dua khalwat 40 hari sampai datang Jibril membawakan wahyu yang pertama, yaitu yang Allah Subhanahu dari Nabi dan berkhalwat juga dia. Nama akar makanan itu adalah istri nomor Khadijah. Naik ke atas gunung Nur Raja. Bahwa Nabi umur 40 tahun. Jadi ada yang memadai bahwasanya 40 hari itu paling sedikit khalwatnya, berarti lagi berapa bulan? Dan dari karena inilah berkata pula Sayyidi Mustafa Bakri rahimahullah ta'ala itu dengan katanya, wal qadih ta'ala syekhuna bi jamil khalali fi mulaqi tis'inaini wa waqtuhum yaj'aluha sinina kama waqa'a ala jari silsilati ahli tariqi wa huwa Sayyid Syabban Apandi Al-Asqamuni radhiyallahu anhu annahu talanahu min salasina sanatan fi taqatil masjid wa
Wa ba'da hadhihi al-khalwati akhadha al-'ahda 'ala fuqara'il jami alla yu'tu wahidan min ahli tariqati wa akhbarani bi dzalika syai'un. Artinya ujar Allah Ta'ala ujar Muhammad Mustafa Bakri, dan sesungguhnya adalah syekh kita masuk ia di dalam berhalwat di dalam masjid Jami Khanaq di dalam negeri bulan 90 hari dan 90 malam. Berbulan 3 bulan berhalwat. Nah, 90 hari dan 90 malam, 3 bulan berhalwat. Dan adalah setengah mereka itu ada yang masuk berhalwat beberapa tahun. Seperti yang telah berlaku bagi seorang laki-laki daripada silsilah ahli tariqah al-khalawatiyah, yaitu Syekh Sya'ban Apandi Astamuni radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah yang masuk di dalam khalwat sekira-kira 30 tahun. Dalam khalwat ada khalwat berapa? 30 tahun. Bagaimana di dalam khalwat Masya Allah 30 tahun. Di dalam khalwat jendela di dalam di situ sendiri berhalwat. Halwat jendela masjid negerinya, dan di dalam halwat itu mengambil janji atas penghulu jin yang besar-besar bahwa jangan segala jin itu menyakiti mereka, itu akan seorang daripada ahli tarikatnya itu. Ada awal jin mengganggu orang mereka, orang tidak awal. Berikat sudah jangan diganggu orang-orang yang berhalwat. Berikat orang jin. Awalnya melihat jin itu, ketika awal adalah yang mengabarkan akan dakwah dengan cerita ini oleh Syekhuna yang mengabarkan cerita ini Syekh Abdullah kepada muridnya Syekh Mustafa Bakri rahimahullah ta'ala. Nah, 9 babak 30 tahun. Nah, itu orang-orang dari memang orang tunjuk ya Pak, rami orang-orang asyik Pak, menyendiri kami orang sambung baca-baca sambung nikmat ya kan. Jadi kalau awal ada orang turun kan, ada orang turun ada terus baca Quran kita sengaja berapa kita baca sengaja Al-Quran yang bahasanya Allah cuma diberi Tuhan kenikmatan juga kalau diberi kenikmatan Allah dari Quran asyik nambah rasa karena diberi kenikmatan namun yang kita akan mendapatkan kenikmatan umum maunya mata anak yang anak murid motor berminat anak motor baca kamu berarti sesambutan membaca ya banyak gangguan kadang nikmat di ibadah kadang nyaman membaca orang. Nah itu kita akan diberi
Tuhan. Nah orang-orang dari Tuhan itu nikmatnya zikir nyaman. Kita duduk sini nah, orang beri nikmat kita orang nyaman duduk nyaman, rame, kalau bilang ada di rumah ya, mau duduk di situ mau, ada keluar aja. Bisa hanya duduk di situ. Kalau ada rame, itu ya ada orang. Dan kita ini cuma harus ilmu paham nggak ada, pokoknya kita baca kayak gini orang, kita melihat amalan-amalan orang, kita ada orang tahu itu. Dan lagi berkata Nasir Mustafa Bakri rahimahullah taala dengan katanya, wa akhbarani ghairuhu anhu annahu da'allah ta'ala an la yughriqa sabinatan bi'adun min ahli silsilati wa la yuqallil alaihim dunya. Artinya dan mengabarkan akan dakwah oleh orang yang lain daripadanya, yakni orang yang lain daripada Syekh Abdul Latif itu, yaitu daripada Syekh Asy-Sya'ban itu, bahwasanya dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi wali-wali yang maksud berdoa mendoakan kita bersama, kemudian kita diberi Tuhan, kemudian kita diberi kesejahteraan, kemudian kita berdoa terus berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa jangan mengharamkan akan bercara kapal yang ada di dalamnya itu seseorang daripada ahli silsilah tarikatnya itu, dan bahwa jangan dikurungkan atas mereka itu akan dunia, yakni akan rezekinya. Jangan dikurangkan atas mereka itu akan dunia, yakni akan rezekinya. Jadi guru kita adalah mendoakan kita terus, mendoakan kita supaya kita tidak dosa, supaya kita diberi rezeki namanya, supaya kita sehat, supaya kita tetap ibadah. Guru terus. Namanya ada dalam guru, ada orang dalam guru. Baiknya ada orang hati mesti terhormat, ada usaha, ada sih orang kita di setiap malam sih. Maka harus kita baik dari ini sebagai dosa, supaya kita diberi rezeki lebih mengamalkan. Nah, ini kayak gitu mudah-mudahan sih mendoakan supaya jangan mengharapkan kapal dan jangan dikurangkan rezeki. Kalau itu supaya nyaman punya rezeki, nyaman berusaha, nyaman punya macam-macam, karena banyak rezeki. Dan lagi berkata pula Sayyid Mustafa Bakri rahimahullah taala dengan katanya. Jadi kita mendapatkan perkataan wali-wali ini. Wa akhbarani syekhuna annahu kana yaqulu al-mahdiyyu yakhruju min silsilatil tariqati. Artinya dan mengabarkan akan dakwah oleh syekh kita, yakni Syekh Abdul Latif itu, daripada Syekh Sya'ban itu, bahwasanya adalah Syekh Sya'ban itu berkata, Imam Al-Mahdi lagi akan keluar ke dunia. Ini jelas ini. Padahal adalah daripada orang yang masuk di dalam silsilah tariqat itu, yakni adalah Imam Mahdi lagi akan datang daripada orang yang mengambil tariqat Halawiyah itu dan masuk di dalam silsilah tariqat. Imam Mahdi itu kalau menurut cerita asli
mimpin perang itu lalu menangkan perang Islam. Turunnya Imam Mahdi itu akan mendamaikan dunia sehingga Islam itu jaya menjadi negara adiwasa. Nah, pada saat itu adalah awasnya turunlah Dajjal. Dajjal ini membawa fitnah. Gambarannya ada kita itu seperti COVID corona. Seluruh dunia orang itu alami fitnahnya kecuali Makkah dan Madinah. Jadi orang-orang ini kita tidak bisa keluar rumah. Apabila keluar rumah kalau kecuali beriman dengan Dajjal. Ada penawarnya Dajjal itu. Nah, apabila penawarnya yang mana? Apabila beriman dengan Dajjal, maka dapatkan penawarnya, maka dia akan sembuh, nyaman makan, lama Allah. Kalau orang beriman dengan Dajjal tidak bisa makan karena semua air sudah diracunnya. Apalagi udara itu menyebar udara, sehingga orang beriman itu makannya itu Allah tidak kali 5 dan dia, sehingga banyaklah orang kafir, sedikit dari orang beriman. Artinya matian dari turunlah namanya Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Bunuh Dajjal, maka Islam menjadi wanita habis kita wafatlah Nabi Isa, dikuburkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jika sudah selesai Islam ini, turunlah darahnya Ya'juj dan Ma'juj. Orang beriman dimakannya sejenis iman orang wadah di mana orang bersifat dimakannya sehingga orang ini ada dari orang macam Allah dari maka habis diangkat Allah tulisannya dari matahari terbit di timur di barat, maka terjadilah hari kiamat terjadi kisah Imam Mahdi. Kami masih belum Imam Mahdi ini yang lagi kiamat. Nah, jadi turun Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu dengan akan keluar dari dunia, padahal adalah daripada orang yang masuk di dalam silsilah tarikat Quraisy. Yakni adalah Imam Mahdi nanti akan datang daripada orang yang mengambil tarikat Halawiyah itu dan masuk di dalam silsilah tarikat. Dan telah hamba menyebutkan akan silsilah Halawiyah itu di dalam pasal pada menyatakan aib nafsu itu. Wallahu syahada seterusnya. Tarikat Ahmad-Sufi itu bersalah-salahan, artinya berbeda-beda tarikatnya, berbeda-beda. Iya, sebab bersalah-salahan kelakuan orang menjalani akan dia. Jadi tarikat ini banyak, ada tarikat samanya, ada tarikat khalwatiyah, ada tarikat Naqsabandi, ada tarikat macam-macam tarikatnya. Dan maksud segala jalan itu yaitu 1 2. Nah, tujuannya 1 2, yaitu bergerak
supaya sampai kepada mengetahui akan Tuhan. Yang ini berkehendak mengetahui akan kejahatan nafsu yang zahir dan kejahatannya yang batin, supaya tahu gitu. Jadi dia dulu kita mengamalkan kaedah samanya itu di sini, kaidahnya itu diangkat daripada nafsu besar menjadi nafsu dunia. Artinya kaidah ada ini di akhir umurnya dapat itu menuju mahdan. Artinya dia tidak ada merasa punya apa kecuali apa Allah. Tidak ada mempunyai sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada mempunyai apa-apa kecuali Allah. Ini merasa kalau yang apa bersamanya. Kadang ini diambil umumnya yang malah menjadi samanya, supaya menjauhi akan dia dan mengetahui akan baik kan nafsu yang zahir dan yang batin, supaya bersifat dengan dia dan mengamalkan akan dia antara dan dengan yang demikian itu dapat cahaya kami mengamalkan yang dijatuhkan Allah Ta'ala di dalam hati. Karena kata ini dengan amalan Allah yang memberi cahaya di dalam hati kita, dalam hati cahaya itu katujuh mengatakan Allah cahaya di dalam hati orang yang menjalani amal tarikat ahli sufi itu dan mengamalkan akan dia, dan dengan nur itu makrifat dia akan Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah berkata Abu Najib Abdullah bin Abdullah bin Muhammad As-Sahrawardi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang bernama Adabul Murid dengan katanya, faslun fi dzikri ikhtilafil masaliki wa ammal maqsud fawaidun wal maqasid tahtarifu ikhtilafi hal qasidina wa maqamatis salikin. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan akan bersalah-salahan jalan tarikat ahli sufi berbeda-beda. Tarikat ahli sufi. Adapun maksudnya itu yaitu satu juga, tujuannya sama. Dan orang yang bermaksud menjalani akan jalan ini bersalah-salahan karena sebab bersalah-salahan kelakuan orang yang bermaksud akan dia, dan bersalah-salahan dia sebab bersalah-salahan maqam orang yang menjalani akan jalan itu. Jadi ada yang tarikat ini, ada tarikat ini, ada tarikat itu, tapi tujuannya mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terutama paminhum Allah Isra benar Allah SWT ini sebagai salah bersama kita dari sini Allah SWT dan kita berdoa di masa Allah dan sebagainya biasa kami kita berarti yang paling dalam Allah SWT ini selesai dan الذين آمنوا وعملوا